kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja mulia, dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semua, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Halo mahasiswa, selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Apa kabar teman-teman?
Senang bisa hadir bersama teman-teman semua di minggu ini. Saya harap kita semua tetap dalam kondisi yang prima. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman mahasiswa yang masih libur. Ada juga yang baru memasuki semester yang baru. Semangat untuk memasuki semester yang baru, karena kita sama-sama percaya Tuhan tetap menyertai kita apapun season hidup kita saat ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu hal yang penting untuk kita sebagai anak muda. Seringkali saya banyak mendengar teman-teman yang curhat bagaimana sulitnya untuk menemukan teman yang baik, yang bisa membangun kehidupan kita di masa sekarang. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa membangun sebuah pertemanan yang otentik yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur kalau Tuhan menyertai kami di setiap langkah kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, buka hati kami siap mendengarkan. Tuhan juga yang urapi lidah bibir hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ada satu statement yang bagus dari Andy Stanley. Beliau adalah gembala dari North Point Community Church. Statementnya seperti ini teman-teman. Your friends will always determine the quality and direction of your life. Artinya adalah teman-teman kamu akan selalu menentukan arah dan kualitas dari hidupmu. Dan statement ini selaras dengan satu ayat yang ditulis oleh Raja Salomo dalam Amsal 13 ayat 20. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Waktu saya menyiapkan sermon hari ini, saya teringat kepada ucapan dari beberapa teman yang saya punya. Zaman sekarang susah ya cari teman. Saya punya banyak followers di media sosial, di TikTok, di Instagram, di Facebook. Tapi semua ya teman virtual aja, gak ada teman yang beneran teman dekat. Rasanya saya gak punya deh teman yang dekat yang bisa diajak TikTok dan membangun saya. Dan perkataan teman saya ini mendapat validasi dari beberapa teman saya yang lain. Ternyata memang salah satu masalah yang ada sekarang untuk anak-anak muda seperti kita adalah menemukan teman yang tepat dan membangun persahabatan yang otentik. Dan kalau kita mencoba evaluasi diri kita memang hidup di tengah-tengah dunia yang terhubung satu sama lain. Kita bisa kenal berbagai macam orang dari berbagai macam belahan dunia. Namun, saat ini, apakah kita memiliki relasi yang otentik, relasi yang real dengan orang lain dalam keseharian kita? Selama 30 detik ke depan, coba kita sama-sama tanyakan ke diri kita 2 pertanyaan ini. Pertama, apakah saya memiliki teman dekat? 2, teman seperti apa yang saya butuhkan untuk membawa hidup saya lebih maju? Saya pernah mendengar satu cerita dari leader saya waktu beliau menjalani sebuah pelayanan misi ke New Delhi, India. Waktu itu beliau harus masuk ke daerah yang kumuh dan beliau beserta tim melayani lewat pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat setempat. Membantu memberikan makanan, membantu menimbang berat bayi, merawat luka dan penyakit kulit yang mereka alami karena sanitasi yang sangat jelek di tempat tersebut. Di tengah kondisi masyarakat yang kurang mampu tersebut, ada satu keluarga yang menawarkan sup yang sedang mereka masak. Satu teman leader saya menawarkan untuk membantu mengaduk sup tersebut. Saat melihat ke dalam panci sup, teman dari leader saya kembali dan bercerita kalau isi dari panci tersebut hanya segumpal bulu ayam
agar memberikan aroma ayam pada sup dan ditambah sedikit potongan kentang. Leader saya berkata, meskipun mereka sangat kekurangan, sangat miskin secara finansial, namun mereka tidak miskin secara relasi. Mereka sangat kompak untuk membantu satu sama lain. Dari cerita beliau, saya berpikir, kita sekarang lebih khawatir dan waspada terhadap kemiskinan secara jasmani. Tapi jangan-jangan kita nggak waspada atau kita tidak khawatir dengan kemiskinan dalam relasi kita. Satu poin yang penting teman-teman, kita perlu membangun the right kind of friendship, pertemanan yang benar. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Namun, Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul, serta menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Kita tahu kalau Saulus awalnya ditolak untuk bergabung bersama murid-murid karena mereka takut atas masa lalu Saulus. Dia dulu menganiaya dan membunuh pengikut Kristus. Namun Tuhan pakai Barnabas untuk membantu Paulus dalam awal pelayanannya. Dan kita tahu saat ini kalau Paulus akhirnya Tuhan pakai untuk menulis lebih dari setengah isi perjanjian baru dan berdampak pada banyak kehidupan orang. Kita tahu Barnabas yang menolongnya di awal pertobatan dan pelayanannya. Barnabas menjadi teman yang sangat penting bagi Paulus. Kita bisa lihat relasi kita, pertemanan kita sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, termasuk dalam kerohanian kita. Tuhan bisa pakai siapapun untuk bisa menolong kita bertumbuh. Tuhan bisa bawa kita untuk mengenal dan berteman dengan orang yang seumuran dengan kita, lebih muda dari kita, bahkan lebih tua dari kita. Kita butuh pertemanan yang tepat yang membawa kita dalam rencana Tuhan. Salah satu contoh tokoh Alkitab lain tentang pertemanan adalah kisah pertemanan dari seorang Daud. Kita bisa belajar dari kisah hidup Daud, yaitu kita butuh teman yang membuat kita menjadi lebih baik. Dalam 1 Samuel 16, konteksnya di sini adalah saat Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk pergi dan mengurapi Raja Israel yang baru. Di rumah Isai, Samuel melihat anak sulung Isai yang gagah tinggi, perawakannya bagus, wah pokoknya cocok jadi raja. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Akhirnya, setelah ditanya lagi, Isai ternyata memiliki seorang anak yang sedang ada di padang, yaitu Daud. 1 Samuel 16 ayat 12 berkata, kemudian Isai menyuruh orang untuk menjemput dia. Pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan tampan kelihatannya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Teman-teman, yang menarik di sini, tidak ada orang yang melihat Daud seperti Samuel dengan tuntunan Tuhan melihat Daud. Samuel melihat Daud dan berkata bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu pikirkan lewat hidupmu. Samuel Tuhan pakai untuk menolong Daud, untuk memberikan arah dan visi dalam hidup Daud. Nah, seringkali kita nggak aware, kita tidak sadar tentang siapa teman-teman kita. Seringkali kita berteman karena mungkin hanya kebetulan, mungkin ketemu di kampus, di sebuah gym, di lapangan futsal, atau di media sosial. Seringkali kita ketemu, kita menjadi teman karena merasa nyambung dan cocok. Tapi pertanyaannya,
Apakah mereka membuat kita menjadi lebih baik? Karena siapa teman kita akan menentukan arah hidup kita. Saya bersyukur karena Tuhan tempatkan saya di tengah pertemanan yang bisa membawa saya mengenal kehendak Tuhan, membuat saya menjadi pribadi lebih baik. Saya punya teman yang gak hanya teman hahaha, tetapi teman yang berani menegur kalau saya salah, kalau saya teledor, dan sebagainya. Hari ini, apakah kita punya teman yang membuat studi kita menjadi lebih baik? Apakah kita mempunyai teman yang membuat kita menjadi disiplin? Apakah kita mempunyai teman yang membuat kita memiliki pola makan dan pola hidup yang lebih baik? Karena teman-teman, tidak bisa dipungkiri, kalau kita mau hidup yang lebih baik, kita perlu teman yang membantu kita, seperti Daud yang membutuhkan Nabi Samuel. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Lanjut. Daud juga memiliki seorang teman yang bernama Yonatan. Kisah Daud dan Yonatan ini sudah sangat terkenal ya. Dan kita bisa lihat dari pertemanan mereka. Kalau kita membutuhkan teman yang menopang kita dan membangun kerohanian kita. Saya percaya setiap kita dimanapun kita, tentu saja kita mau memiliki kehidupan kerohanian yang jauh lebih baik. Kita mau kerohanian kita tidak stuck, tapi terus bertumbuh. Dalam 1 Samuel 23, kita tahu kalau Daud sudah diurapi jadi raja dan menjadi pahlawan perang. Orang mulai memuji Daud, dan hal tersebut membuat Saul iri hati sehingga mau membunuh Daud. Akhirnya Daud melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. 1 Samuel 23 ayat 15-16 berkata, Daud mengetahui bahwa Saul telah keluar untuk mengincar nyawanya. Ketika Daud berada di padang gurun Zif di Koresa, Yonatan anak Saul pergi menemui Daud di Koresa. Ia menguatkan Daud untuk mengandalkan Allah. Wow, Yonatan pergi kepada Daud untuk menguatkan Daud. Guys, teman seperti Yonatan yang harus kita miliki untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Allah, terutama dalam masa sukar hidup kita. Dimanapun kita, apapun posisi kita saat ini, apapun status kita saat ini, kita butuh teman yang menguatkan iman kita kepada Tuhan. Kita butuh teman yang bisa ngomong sama kita, come on, let's pray together. Ayo, kita berdoa bersama. Apakah kita punya teman yang menguatkan kita kepada Tuhan? So, kita bisa lihat relasi yang kita butuhkan, yaitu teman yang bisa membangun kita, membuat kita lebih baik, dan teman yang bisa menopang kita untuk membangun kerohanian kita. Yang ketiga, kita butuh relasi dengan teman seperti Nabi Nathan di dalam hidup Daud, yaitu teman yang berani mengatakan kebenaran. Nah, jarang nih kita menemukan teman yang seperti ini. Sekarang asal kita nggak menyusahkan orang nggak nyusahin kita, ya udah, that's okay. Orang nggak peduli kita mau salah atau benar, selama kita nggak mengganggu hidup mereka. Tapi teman-teman, hari ini saya mau katakan, kita butuh teman yang berani untuk say the truth, mengatakan kebenaran di dalam hidup kita. Seperti yang terjadi dalam hidup Daud. Sekalipun dikatakan kalau Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, tapi dia bukanlah orang yang sempurna. Daud akhirnya jatuh dalam perzinahan dengan Batsheba dan tindakannya menyakiti hati Allah dan membuat kerajaan Israel terancam karena dosanya. Daud tidak sadar atas apa yang dia perbuat, tetapi Nabi Nathan datang untuk menegur Daud dengan kebenaran. 2 Samuel 12 ayat 7-9 berkata, Kemudian kata Nathan kepada Daud, Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Aku telah memberikan seisi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda,
Seandainya itu belum cukup, akan kau tambah lebih banyak bagimu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau tewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau bunuh dengan pedang Bani Amon. Nabi Natan berani untuk mengatakan kebenaran kepada Daud. Dan dari momen itu, kita bisa melihat pertobatan Daud di Mazmur 51. Kita bisa melihat ekspresi pertobatan Daud. Doa yang Daud panjatkan sebagai pertobatan setelah ditegur oleh Nabi Natan. Pertanyaannya hari ini, kapan terakhir kali kita memiliki teman yang benar-benar mengasihi kita dan berani menegur kita kalau kita memiliki salah? Teman yang berani berkata, ayo jangan bolos, ini kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita bisa berkembang. Ayo kita lebih disiplin lagi dan jangan nyalahin dosen terus. Show me your friends and I promise you I can show you your future. Gimana cara saya dapat teman yang seperti itu, Kak? Untuk dapat teman yang seperti itu, tentu kita harus meminta Tuhan untuk pertemukan kita dengan orang yang tepat. Tetapi lebih daripada itu, kita juga harus menjadi teman yang membuat orang lain lebih baik, membuat orang lain semakin kenal Tuhan dan membangun kerohaniannya, serta berani mengatakan kebenaran. Sekali lagi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Miliki pertemanan yang sehat, yang baik, dan saling membangun. Kehidupan kita sedikit banyak ditentukan oleh lingkungan teman di sekitar kita. Jangan lupa untuk selalu menjadi teman yang baik, yang membangun orang lain. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Ajar kami agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami bisa dipertemukan dengan teman yang tepat, yang bisa membangun, yang bisa menegur, dan bisa mengenal kehendak Tuhan lebih lagi. Kami juga berdoa agar kami juga bisa menjadi teman yang baik untuk sekitar kami. Dan hari ini juga hamba-Mu mau melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada, agar ada hikmat, sukacita, dan damai sejahtera yang dicurahkan dalam kehidupan-Mu. Tuhan yang memberkati keluarga-Mu agar ada relasi yang semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Tuhan yang memberkati perkuliahan-Mu, ada nilai-nilai yang terbaik yang bisa kamu peroleh. Dan Engkau dipertemukan dengan teman-teman dan dosen yang tepat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar. Akan ada para pendoa dan konselor yang siap membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati.